Bab 561. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Setelah sarapan siap, Siatong keluar dari kamar. Tuan Qin segera membawakan sarapan untuknya dan berkata dengan lembut kepadanya, "Istri, ayo kita sarapan. Saya telah memutuskan untuk belajar memasak ketika saya punya waktu dan membuatkan makanan lezat untuk Anda." Awalnya mengira Siatong akan sangat senang mendengarkannya, tapi dia hanya menjawab dengan ringan, mengambil sarapan, dan duduk di samping. Hal ini membuat Yichu sedikit malu dan berkata, "Siatong, sebaiknya kamu duduk dengan suamimu. Sepertinya ini tidak terlalu bagus. Tampaknya mereka adalah suami istri dan Tuan Qin adalah orang luar. Aku ingin duduk bersamamu." Entah kenapa, di hadapan suaminya, Siatong secara naluriah merasa jijik. Dia sama sekali tidak ingin duduk di sampingnya. Sebaliknya, Yichu, seorang teman baik, membuatnya merasa lebih nyaman dan aman. "Baiklah, biarkan dia duduk sesukanya." Tuan Qin sedikit sedih, tapi dia berkata dengan tergesa-gesa. Intuisinya tidak salah, sebenarnya hal serius apa yang terjadi. Siatong tiba-tiba mengalami perubahan besar, memang benar penyakitnya sudah kambuh lagi. "Sarapanmu enak, aku menyukainya," Siatong berkata pada Yichu dengan senyum lembut di wajahnya. Melihat senyumnya pada Yichu, Tuan Qin hanya bisa sarapan, tidak bisa berkata-kata. Sungguh, dia sekarang merasa kedatangannya sepertinya membuat Siatong merasa terganggu. Dia sepertinya lebih memilih hidup damai bersama teman-teman baiknya. Setelah melihat ke arah Tuan Qin, Yichu segera berkata, "Siatong, ayo kita lakukan tes nanti. Jika kamu tidak punya masalah sekarang, kamu bisa pulang bersama suamimu. Dia benar-benar tidak muda akhir-akhir ini. Kamu bisa melihat bahwa dia memiliki rambut putih." Tuan Qin tahu bahwa selama periode waktu ini, dia memiliki beberapa helai rambut putih, rasa sakit karena kehilangan putrinya, rasa sakit karena kehilangan istrinya, satu hilang, satu lagi hilang. Semua ini seperti pisau baja, setiap menit dan setiap detik, yang membuat hatinya merasakan sakit yang menyayat hati. Dia tidak bisa tidur normal setiap malam. Terkadang dia harus meminum banyak obat tidur untuk bisa tertidur. "Aku tidak peduli padanya, selama kamu tidak memilikinya." Siatong tidak menatap suaminya, tapi berkata pada Yichu. Yichu menatap matanya yang penuh perhatian dan terbatuk dengan canggung dan berkata, "Baiklah, ayo kita makan. Kita semua suka mengobrol sambil makan. Kenapa kita tidak ngobrol sambil makan?" kata Siatong sambil tersenyum. Sangat takut mempengaruhi suasana hati Tuan Qin, Yichu hanya bisa berpura-pura tidak mendengar dan terus sarapan. "Yichu, sarapanmu enak sekali. Aku tidak bosan sepanjang hidupku," dia berkata sambil tersenyum. Kalimat ini tidak bisa membuat bosan makan sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa tidak mengejutkan Tuan Qin. Apakah dia marah pada dirinya sendiri? Kenapa dia mengabaikannya? Pada Yichu tapi Kiao tersenyum pada Yanran, tiba-tiba dia masih berkata ingin makan nasi yang dia buat seumur hidup. "Tidak bisa, hari ini, kalau kamu pulang, aku akan pergi ke luar negeri." Yichu berkata dengan tergesa-gesa bahwa makanan itu terlalu memalukan baginya, yang membuatnya ingin menghindarinya sepanjang waktu. Siatong tidak melakukan itu sebelumnya, dan dia tidak terlalu memperhatikannya saat mereka mengobrol. Ketika Siatong mendengar bahwa dia akan pergi pada sore hari, dia memeluk lengannya dan berkata, "Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang harus saya lakukan jika kamu pergi?" Melihat pemandangan ini, Tuan Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Lepaskan!" Siatong dikejutkan olehnya dan segera melepaskannya. Tuan Qin memandang Yichu dengan nada meminta maaf dan tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun istrinya memeluk lengan orang lain seperti ini. Dia benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Lalu dia berkata kepada Siatong, "Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Yichu telah pergi, ini aku. Meskipun aku tidak bisa membuat sesuatu, aku bisa belajar. Aku akan menjagamu dengan baik." "Ya, suamimu baru saja memberitahuku bahwa dia akan menjagamu dengan baik." Melihat Tuan Qin, mata Siatong selain rasa takut atau takut, dia dengan keras kepala kembali memeluk lengan Yichu, berkata, "Aku tidak ingin dia menjagaku, aku hanya ingin kamu dan Li Xin menjagaku." "Saya," Yichu dengan cepat melepaskan tangannya dari lengannya. "Ya Tuhan, jika terus seperti ini, persahabatan antara dia dan Tuan Qin akan hilang lagi. Aku sudah memakannya, luangkan waktumu." Melihatnya meninggalkan meja makan,
Tuan Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangan Xiaotong dan berkata dengan getir, "Mengapa kamu ingin melakukan ini? Apakah kamu marah padaku? Apakah kamu merasa tidak nyaman atau kamu sengaja melakukannya? Pergi!" Xiaotong tiba-tiba menjerit, lalu mendorong piring di depannya ke tanah. Dengan histeris, dia berkata, "Mengapa kamu di sini? Hidupku bersama Yi Chu sangat baik. Mengapa kamu ingin datang ke sini? Selama dia dan Li Xin, aku benar-benar tidak membutuhkanmu selamanya. Pergilah padaku." Pada saat ini, Yi Chu berlari mendekat. Xiaotong segera meraihnya seperti sedotan dan berkata, "Yi Chu, aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin melihatnya. Tenang, tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam." Yi Chu tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa terus mengulangi kalimat ini. Dia melihat ke arah Tuan Qin dan membawa Xiaotong ke sofa untuk duduk. Tanahnya penuh dengan pecahan piring. "Jangan sakiti dia." Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Li Xin. Xiaotong menangis dan berkata, "Siapa kamu menelepon?" "Kepada Li Xin, apakah kamu tidak ingin bertemu dengannya?" "Ya, aku ingin bertemu Li Xin." Mendengar kata-kata Li Xin, dia jelas lebih tenang, tapi dia masih memeluk kepalanya dan terjatuh di sofa. Yi Chu menggunakan kecepatan tercepat untuk membersihkan puing-puing di tanah. Bagi pasien depresi, ini sangat berbahaya. Mungkin dia akan menggunakan benda-benda tersebut untuk bunuh diri. Ini bukan tidak mungkin. Semakin dia memikirkannya, semakin dia khawatir. Dia duduk di sebelah Xiaotong. Setelah sekitar 10 menit, bel pintu berbunyi. Yi Chu dengan cepat memberi isyarat kepada Tuan Qin untuk membuka pintu. Dia masih duduk di samping Xiaotong. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa lega karena menjaganya dengan ketat. Tuan Qin segera naik untuk membuka pintu. Li Xin masuk. Dia dengan cepat berbisik padanya tentang situasinya. Alis Li Xin tiba-tiba mengerutkan kening, berkata kepada Yi Chu, "Ayo kita bawa dia kembali ke kamar." Dia menghampiri Xiaotong dan berkata dengan lembut, "Xiaotong, bisakah kita istirahat bersama?" Anehnya, barusan dia sangat mania, bahkan menjadi tenang, seperti Li Xin mengulurkan tangannya. Li Xin menggandeng tangannya dan membawanya kembali ke kamar. "Yah, bagaimana mungkin?" Tuan Qin duduk di kursi dan menatap Yi Chu. Yi Chu berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu, ketika Xiaotong sangat tidak stabil, hal itu jarang terjadi. Hari ini benar-benar tidak normal. Apa yang dia katakan tadi tidak disengaja. Jangan pikirkan itu. Saya percaya Anda 100% dan jangan terlalu memikirkannya," kata Tuan Qin. Saya tidak tahu berapa lama Li Xin keluar dan terlihat sangat lelah. Melihat dia keluar, Tuan Qin dan Yi Chu berjalan mendekat dan bertanya dengan satu suara, "Bagaimana kabarnya?" Di hadapan dua pria tampan ini, hanya ada Xiaotong di hatinya, yang membuat Li Xin sangat cemburu. Apa bagusnya wanita ini? Dia telah dikendalikan oleh beberapa metode penanaman memori. Kini dia seperti mayat berjalan. Mereka masih sangat mencintainya. Ayo keluar dan ngobrol. Dia sedang tidur untuk saat ini. Sekarang bahkan aku harus bekerja keras untuk menenangkannya. Li Xin berbisik, lalu menunjuk ke balkon. Setelah mereka semua duduk di balkon, Li Xin mencubit alisnya dengan letih dan berkata, "Tuan Qin, situasinya lebih buruk dari yang saya perkirakan. Depresinya kambuh lagi. Bagaimana bisa?" Yi Chu dan manajer umum Qin berkata dengan satu suara. Faktanya, penyakit mental adalah proses yang sangat rumit, dan alasan spesifiknya tidak jelas. Tapi saya yakin dia sekarang sudah kembali ke keadaan semula, artinya semua pengobatan saya sebelumnya tidak ada gunanya, dan saya punya untuk memulai dari awal lagi. Ketika Tuan Qin mendengar berita itu, rasanya seperti sambaran petir. Masalah ini menjadi sangat serius. Dia memutuskan untuk mengambil beberapa tindakan. Atau aku akan menjemputnya dan pergi ke rumah sakit khusus untuk berobat. Sepertinya aku hanya bisa minum obat. Mendengar ini, Li Xin berpikir, jika kamu membawanya ke rumah sakit, aku tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Baru-baru ini, ketika dia melakukan psikoterapi, dia terus memberikan petunjuk psikologis kepada Xiaotong untuk memupuk kemarahan dan kebenciannya terhadap manajer umum Qin. Dia terus menanamkan beberapa kenangan buruk ke dalam otaknya. Butuh banyak upaya untuk mengubah kecintaan Xiaotong pada manajer umum Qin menjadi kebencian yang mendalam. Ini melampaui batasnya untuk mencapai level ini dalam 3 hari. Jika semuanya sia-sia, dia pasti akan merasa tidak seimbang. Dia berkata kepada Tuan Qin, "Tuan Qin,
saya tahu suasana hati Anda dan berharap Xia Tong dapat segera pulih. Sebagai teman dan psikolog Xia Tong, saya merasakan hal yang sama seperti Anda. Masalahnya, situasinya saat ini masih bisa dikendalikan. Sedangkan untuk obat-obatan, walaupun efeknya sangat baik dalam jangka pendek, tapi dia sengaja ragu-ragu dan berkata, sebenarnya, beberapa obat psikiatri sangat merugikan orang, terutama orang seperti Xia Tong yang telah dikendalikan olehnya. Obat-obatan dapat menyebabkan amnesianya lagi. Dia juga cerdas, mengemukakan masalah ini. Untuk menarik perhatian manajer umum Qin, dia dengan sengaja memperingatkan, jika Xia Tong kehilangan ingatannya lagi karena obat-obatan, mungkin tidak lagi amnesia sementara, tapi amnesia permanen. Dia menatap langsung ke arah Presiden Qin dan berkata, dengan kata lain, dia akan melupakan suamimu, AS, dan anak-anaknya. Ketika Xia Tong berada di bawah kendali Presiden Gu, dia begitu linglung hingga dia bahkan tidak mengenal siapapun. Dia memiliki hati yang baik dan menyelamatkan dirinya dari bahaya. Tuan Qin mau tidak mau berperang dalam perang dingin. Ini adalah kebenarannya. Sebelum Xia Tong dipaksa berhubungan dengan narkoba, hal itu akan sangat merugikan otaknya. Kemudian dia dibunuh oleh manajer umum terkutuk Gu, yang menggunakan narkoba dengan santai. Sekarang dia benar-benar tidak bisa melewatkan apapun. Dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya jika Xia Tong melupakan dia dan anak-anaknya sendiri. Li Xin, aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik, tapi tolong perlakukan dia lagi. Aku akan menuruti semua yang kamu katakan. Melihat situasinya, dia sangat berbahaya. Saya ingin mengawasinya sepanjang waktu. Li Xin berkata seolah bertekad. Qin selalu sangat terharu saat bertanya, tetapi kamu tidak pergi bekerja. Mata Li Xin menoleh ke arah Yi Chu dan berkata, ini tidak masalah, karena aku sendiri yang menjadi bosnya. Xia Tong dan aku sudah bersama begitu lama. Sejujurnya, pada awalnya, itu karena dia adalah teman Yi Chu, tapi sekarang dia mempercayaiku dengan sepenuh hati, dan aku sudah menganggapnya sebagai temanku. Sejak lama, jadi aku akan mengambil liburan panjang untuk menemani dan mentraktir teman-temanku. Kalau tidak, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri di masa depan. Kamar Yi Chu, aku tidak menakutimu. Mungkin suatu hari kamu akan membuka pintunya dan menemukan bahwa dia telah pergi selamanya. Atau gunakan benda tajam untuk memotong pembuluh darahnya, atau melompat langsung dari jendela. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Yi Chu benar-benar ketakutan dan memohon, tolong jaga dia 24 jam. Melihat ini, aku tidak bisa pergi lagi. Aku akan menjadi juru masak dan pengasuh bayimu dan mengurus kehidupan sehari-harimu. Lihat manajer umum Qin, Li Xin tidak suka dia sering datang ke sini, sehingga ketika Xia Tong istirahat, dia bisa makan dan mengobrol dengan dewa laki-laki. Tuan Qin, saya tahu Anda ingin mengambil kembali Xia Tong, tetapi sekarang bukanlah kesempatan yang tepat. Jadi demi kesehatannya, bisakah Anda bersabar sebentar dan tidak muncul di hadapannya untuk saat ini, mengetahui bahwa kamu telah dianiaya, tetapi sekarang ini yang terbaik untuknya, oke. Li Xin memandang Presiden Qin dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Li Xin, Presiden Qin dengan cepat mengangguk. Dia juga melihat ketergantungan Xia Tong pada Li Xin. Hanya dia yang bisa menenangkan Xia Tong yang histeris. Meski pada tahap perawatan sebelumnya, tidak mendapatkan efek yang diinginkan, namun beberapa waktu lalu, kondisi Xia Tong benar-benar baik, nampaknya tidak hanya bersemangat tinggi, tapi juga memikirkan masa lalunya, ia memulihkan perasaan masa lalunya. Li Xin telah berkontribusi terhadap semua ini. Meskipun Xia Tong bagus, itu tampak seperti fata morgana yang cepat berlalu. Lagi pula, memang ada saat seperti itu. Xia Tong selalu menjadi orang yang lugas. Hanya ketika dia sangat baik padanya dia bisa mengandalkan Li Xin dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dia masih dengan tenang menyerahkan Xia Tong kepada Li Xin. Kalau tidak, jika, seperti yang dikatakan Li Xin, Xia Tong menutup pintu untuk tidur di malam hari, Yi Chu adalah laki-laki. Bagaimana dia bisa mengawasinya 24 jam jika terjadi bunuh diri? Dia bahkan tidak berani memikirkannya, karena itu sangat mengerikan. Kami semua mendengarkanmu, karena kamu seorang profesional. Aku akan menjaga jarak dari istriku dan bekerja sama dalam perawatanmu. Yi Chu, Li Xin, tolong jaga istriku lagi. Memikirkan ketergantungan Xia Tong pada mereka, He tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, dia berkata,
saya tidak menyangka bahwa suami saya akan menjadi orang terakhir yang ingin dilihat istri saya. Jangan katakan itu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi Siatong memerlukan sedikit waktu untuk pulih. Tuan Qin, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyembuhkan Siatong dengan kekuatan banjir dan kelaparan. Li Xin berkata, terima kasih. Presiden Qin tergerak untuk mengatakannya. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Li Xin. Seberapa besar wanita ini harus mencintai Yichu dan bersedia melakukan banyak hal untuknya. Dia rela menyerahkan segalanya demi menjaga kekasih Tuhan itu. Bahkan bantalan ini sangat jarang dimiliki oleh seorang wanita. Yichu bertemu Bao kali ini. Saya harap dia benar-benar bisa menghargai perasaan wanita ini. Sampai batas tertentu, Siatong telah menjadi ikatan di antara mereka. Kalau tidak, menurut sifat Yichu, dia tidak akan pernah sedekat ini dengan Li Xin. Yah, aku pergi dulu. Bayinya masih di rumah menunggu Siatong kembali. Aku perlu menenangkannya. Li Xin tidak tahu apakah anak-anak bisa sering datang ke sini. Qin selalu memikirkannya. Nak, dengan gembira terus bertanya, aku pergi ke kelas sekarang. Kalau aku kembali, bolehkah aku bertemu ibu? Dia berkata sambil tersenyum, ya, aku berjanji kamu akan menemui ibu segera setelah kamu kembali. Ibu tidak mau pergi. Bayinya sangat ketakutan. Ada ekspresi melankolis di wajah bayi itu yang tidak sesuai dengan usianya. Pada saat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluk putranya dan berkata dengan 100.000 poin kegembiraan, ibu tidak akan pergi. Dia akan selalu bersama kita. Saat itu, si kecil masih dalam keadaan bahagia, dan dia keluar sambil bernyanyi. Sekarang situasi ini telah terjadi, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Hal yang paling mengerikan di dunia adalah mengecewakan Anda atau bahkan putus asa setelah memberi Anda harapan. Dia ingin pulang, ingin sekali ngobrol baik-baik dengannya, semoga dia masih muda, bisa mengerti. Meskipun ia selalu memiliki IQ dan EQ yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama, ia baru berusia 8 tahun. Sejak saat ini, rasa kesepian, kehilangan dan kesedihan di hati kecilnya tidak kalah dengan dirinya. Ini benar-benar kerja keras untuk anak-anak. Li Xin mengerutkan kening memikirkan anak itu. Anak itu juga hantu, dan itu agak mengganggu. Selain itu akan mengganggu dia dan Yichu. Lebih baik tidak datang. Jarang sekali bisa akur dengan dewa laki-laki di masa depan. Jangan diganggu olehnya. Memikirkan hal ini, Li Xin dengan cepat berkata, Tuan Qin, saya ingin meminta Anda untuk memahami masalah ini lagi. Saya pikir sebagai psikolog, dari sudut pandang profesional. Saya pikir saat ini, apa yang dibutuhkan Siatong adalah mutlak istirahatlah, agar perlahan pulih, tenang. Aku melihat bayinya, tapi juga harus bersabar, setelah beberapa waktu, biarkan dia menemui Siatong, agar kondisinya menjadi lebih baik. Aku tidak menyangka kondisi Siatong sangat serius sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayinya. Qin selalu merasa sangat kecewa. Melihat ekspresi Presiden Qin yang hilang, dia dengan sengaja berkata, maaf, Presiden Qin. Sebenarnya, saya merasa terkadang kami yang berada di barisan ini sangat kejam, terkadang kami benar-benar menghalangi pasien untuk bertemu kerabatnya, agar tidak berpikir dari beberapa hal yang tidak menyenangkan berulang kali. Saya pernah mempunyai pasien seperti ini sebelumnya, karena istrinya tidak mengasuh anak dan membiarkan sepasang anak kembarnya tenggelam. Dia juga menderita depresi. Saya juga meminta istrinya untuk tidak datang menjenguk dia. Pada titik ini, dia menghela nafas berat. Mendengar cerita ini, Tuan Qin sangat prihatin dengan akhir cerita mereka dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi nanti. Mereka tidak bertemu selama 2 tahun. Ketika pria itu pulih, istrinya meminta cerai. Mendengar cerita ini, Tuan Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Faktanya, pasangan ini sedikit mirip dengan mereka. Bedanya, mereka mungkin masih hidup, namun kedua anak dalam cerita tersebut benar-benar telah pergi selamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Perbedaan lainnya adalah dia tidak akan pernah melepaskan Siatong. Tidak peduli berapa lama aku menunggu, aku tidak akan pernah meninggalkan Siatong. Dia adalah satu-satunya istriku dalam hidupnya. Aku sungguh lebih menyesal melihatmu merasa begitu baik, kata Li Xin. Melihat penyesalan Li Xin, Yichu segera berkata, saya tidak melakukan itu pada awalnya. Saya memutuskan untuk tidak membiarkan mereka bertemu satu sama lain. Untungnya, Presiden Qin memahami saya dengan sangat baik dan mematuhi pengaturan.
Terakhir kali saya pergi ke jamuan pernikahan, saya datang untuk bertanya apakah saya bisa bertemu Siatong. Saat itu, saya sangat sedih, dan tidak mungkin. Yang kami lakukan hanyalah demi kesehatan Siatong. Ini semua demi kebaikannya, jadi dia akan mendukung keputusan apapun yang kamu buat. Tuan Qin memandang mereka dan berkata, jangan khawatir. Saya dapat memahami semua ini, tetapi akan sangat sulit bagi Anda di masa depan. Salah satunya adalah menjaga istri saya makan 5 kali sehari, dan yang lain adalah menemaninya siang dan malam. Sebaliknya, suamiku yang menatapnya dengan sakit hati, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan dia yang sebelumnya percaya diri dan sombong, Qin selalu berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, saya dulunya adalah orang yang merasa benar sendiri dan selalu merasa bahwa saya dapat mengendalikan segalanya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat saya kendalikan. Sekarang saya memberikan Siatong kepada Anda. Tolong jaga dia untukku. Aku di sini. Aku sangat menyesal. Dia memandang Yichu dan berkata, Yichu, awalnya kamu akan pergi ke Australia. Ini mungkin awal baru dan peluang bagus bagi saya. Tapi karena Siatong, kamu tidak bisa pergi kali ini. Sebenarnya, apakah kamu akan menyalahkanku? Dia tahu Yichu akan jatuh hari ini, tapi dia tidak menyangka Siatong mengalami hal seperti itu, dan rencananya kandas lagi. Sejujurnya, alasan Li Xin menjaga Siatong juga karena Yichu. Jika Yichu pergi, aku khawatir dia tidak bisa bekerja terlalu keras. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia hanya bisa tinggal di Yichu. Saya pikir Yichu juga mengetahui kebenaran ini, jadi dia akan mengatakan bahwa dia ingin tinggal. Tidak, Siatong adalah teman baikku selama bertahun-tahun, dan kamu juga saudaraku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Adapun peluang pengembangan, menurut Anda, saya juga orang yang percaya diri dan sombong. Saya percaya bahwa menurut tingkat profesional saya, dimanapun saya berada, saya adalah pengacara yang sangat baik, jadi saya tidak khawatir sama sekali. Jangan khawatir, aku akan meletakkan semuanya dan menjaga istrimu. Dia memandang Li Xin dan berkata, hanya saja kamu telah bekerja keras. Apakah kamu tidak terbiasa tinggal bersama Siatong? Tidak apa-apa, soalnya, aku sangat kurus. Bahkan saat aku bersamanya, aku tidak akan terlalu ramai. Li Xin berkata dengan mudah, tapi bisakah aku makan makanan lezat yang kamu buat setiap hari? Yichu sangat berterima kasih atas perilakunya. Dia bahkan berlibur panjang dan berkonsentrasi merawat Siatong. Jadi dia berkata dengan lembut, aku akan melakukan apapun yang kamu suka. Terima kasih, kata Li Xin. Yichu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, ya, terima kasih banyak. Merupakan berkah bagi saya untuk mengenal Anda. Mendengar ini, Li Xin mau tidak mau memandangnya. Apakah dia pindah atau pindah? Takut akan kesalahpahamannya, Yichu berkata, maksudku, aku beruntung memiliki orang kepercayaan sepertimu. Kalimat ini membuat hati Li Xin jatuh ke dasar. Li Xin, aku akan keluar dan membelikanmu beberapa kebutuhan sehari-hari. Kamu bisa duduk sebentar, Yichu berkata pada Li Xin dengan tergesa-gesa, sepertinya dia akan tinggal di sini mulai hari ini. Bukan karena dia terlalu cemas, tapi seperti yang dia katakan, jika Siatong tidak bisa memahaminya dan melakukan sesuatu yang buruk di dalam ruangan, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang satu-satunya orang di dunia yang bisa menenangkan suasana hati Siatong adalah Li Xin. Sejujurnya, Siatong atau dia seperti memegang sedotan penyelamat, mencoba menangkap Li Xin. Li Xin dengan cepat berkata, Yichu, biarkan aku pergi bersamamu. Kamu tidak harus pergi, aku akan melakukan hal kecil ini. Yichu berkata dia ingin pergi keluar. Li Xin mencoba membujuknya, yah, kamu tidak tahu merek sikat gigi, pasta gigi, sampo, dan handuk mana yang saya gunakan. Saya orang yang pilih-pilih. Saya biasanya hanya menggunakan merek yang saya suka. Saya benar-benar tidak terbiasa ke merek lain. Tapi Siatong di rumah sendirian. Aku tidak nyaman. Yichu tahu bahwa dia benar-benar seorang wanita yang mengejar kesempurnaan, dan tidak aneh untuk mengenali merek tersebut. Tetapi dia berkata dengan terus terang, katakan saja padaku, aku tidak akan membeli yang salah. Aku tidak yakin. Saya akan mencatat semua merek ini. Saya akan berbisnis dengan Anda. Li Xinqiang sangat tidak puas dengan hatinya. Dalam hati pria ini, hanya ada satu orang di mulutnya,
yaitu Xiatong. Semua orang, sepertinya tidak ada udara, terutama wanitanya. Tidak apa-apa, sekarang Xiatong sudah tertidur. Dia seharusnya tidak bangun secepat ini. Mari kita berhenti berlama-lama dan segera kembali. Dia tidak pernah mencoba membeli kebutuhan sehari-hari dengan pria yang dicintainya. Rasanya seperti berpasangan atau berpasangan. Jadi, Anda harus mengalaminya. Ini adalah kesempatan langka saat ini, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Di hari-hari mendatang, mungkin saja mereka akan rukun siang dan malam. Bagaimanapun, mereka memiliki hati untuk berkembang. Dia sangat baik pada Yichu sehingga jika dia tidak mempercayainya, dia tidak punya perasaan sama sekali. Sekalipun dia adalah bongkahan es, dia akan melelehkannya seluruhnya. Melihat desakannya mengatakan ini, Yichu melihat ke dalam dengan cemas dan berkata kepadanya, "Oke, ayo pergi. Kamu pergi berbelanja, lalu aku akan pulang." Tuan Qin berkata dengan kecewa bahwa dia datang menjemput istrinya dengan gembira hari ini, tetapi dia masih harus kembali sendirian. Dia sangat kecewa, tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Rencananya tidak pernah bisa dibandingkan dengan perubahan. Melihat pintu yang terkunci, tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Jika Xiatong keluar, dia akan menjadi lebih tidak stabil saat melihatnya, jadi yang bisa dia lakukan adalah menghilang. Melihat wajahnya yang kesepian, Yichu tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa berkata, "Pulanglah untuk istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak berpikir, dan jelaskan pada bayi, anak itu pasti sangat kecewa. Aku akan melakukannya, pergi berbelanja." Tuan Qin menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Di depan pintu, mereka pergi ke arah yang berbeda. Yichu berjalan sangat cepat. Dia sedang terburu-buru dan berkata kepada Li Xin, "Ada supermarket besar di dekat rumahku. Ayo kita pergi ke sana untuk membelinya. Aku hanya tidak tahu apakah merek yang kamu gunakan semuanya merek terkenal. Bisakah kamu membelinya di sini? Lagi pula, ini adalah merek yang lebih populer di supermarket, dan tidak ada barang mewah. Tapi sekarang tidak mungkin, kita tidak bisa pergi terlalu jauh, karena takut Xiatong tiba-tiba terbangun. Sekarang tidak ada dari kita yang ada di rumah, karena takut apa yang akan terjadi padanya." Li Xin berpikir, ini bukan omong kosong, oke, supermarket adalah supermarket. Tidak ada pusat perbelanjaan berskala besar di dekat sini. Merek yang biasa dia gunakan tidak bisa dibeli bahkan di pusat perbelanjaan besar sekalipun. Semuanya dikirim oleh teman asing. Itu adalah kemewahan yang nyata. Menurutnya, yang terbaik untuk digunakannya adalah kualitas hidup yang sebenarnya. Seharusnya ada. Ayo pergi. Dia meraih lengan Yichu tanpa sadar. Aku tidak menyangka dia akan tiba-tiba seperti ini. Yichu hanya bisa perlahan-lahan melepaskan tangannya. Li Xin, yang ditolak, sedikit sedih, tapi pura-pura tidak peduli dan berkata, "Di mana itu?" Li Xin sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi supermarket seperti ini. Melihat merek pasta gigi, sikat gigi, dan handuk, dia hanya bisa mengambil beberapa dengan santai. "Saya biasanya menggunakan konsentrasi ini." "Bagus sekali. Ayo cepat kembali," kata Yichu. "Ayo beli sesuatu untuk dimakan dan kembali." Tak ingin kembali secepat ini, Li Xin sengaja menundanya. Yichu sedikit khawatir dan berkata, "Ada banyak makanan dan makanan ringan di lemari es rumah ini, pada dasarnya semuanya. Sebaiknya kita cepat kembali, jika tidak, aku terutama mengkhawatirkan Xiatong. Dia seperti anak kecil dengan emosi yang tak terkendali. Aku seperti orang tuanya, aku tidak bisa bersantai sejenak. Yah, aku juga tidak yakin tentang dia. Ayo pergi." Li Xin meraih lengannya lagi. Saat ini, seorang wanita parubaya datang dan melihat Yichu. Dia terkejut dan memanggil, "Apakah itu kamu?" Yichu melihat bahwa dia sangat bingung. Dia meraih tangan Li Xin dan lari. Dipeluk olehnya untuk pertama kalinya, aku merasa senang sekaligus aneh. Siapakah wanita gemuk parubaya ini? Mengapa Yichu begitu tenang hingga dia berbalik dan berlari saat melihatnya? Apa yang sedang terjadi? Mereka berlari ke kasir dan ingin membayar secepat mungkin, tapi ada begitu banyak orang sehingga mereka harus menunggu dengan sabar. Yichu benar-benar ingin meninggalkan barang-barang ini dan langsung keluar, tetapi melihat Li Xin melepaskan ide ini, seorang wanita yang membantu dirinya sendiri dan Xiatong, tidak bisakah dia memiliki sikat gigi dan handuk? Saat ini, melihat wanita parubaya selangkah demi selangkah, Yichu mau tidak mau memegang erat tangan Li Xin.
Ketika kasir melihat wanita parubaya itu, dia segera menyanjungnya dan berkata, "Nyonya, ini dia." Jantung Yichu berdebar sesaat. Dia ternyata adalah bos supermarket. Mungkin dia tidak menyentuh supermarket karena dia jarang datang ke sini. Sepertinya supermarket tidak akan pernah datang lagi. Pria ini adalah temanku. Mari kita lewati daftar mereka. Sekarang giliran Yichu. Mendengar apa yang dikatakan sang induk semang, dia segera menjatuhkan catatan besar dan menarik Li Xin pergi. Uangnya terlalu banyak. Aku akan mendapatkannya kembali. Li Xin tidak pernah menjadi pecundang. Yichu dengan cepat meraihnya dan hampir berdoa, "Bisakah kita pergi?" Ini pertama kalinya Li Xin melihat tatapan putus asa di matanya. Ya, itu benar-benar semacam keputusasaan yang dingin. Setelah dia berlari pulang, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Siapa wanita itu? Apakah kamu tidak menyapa?" Wajah Yichu pucat sampai sekarang, seolah-olah dia baru saja terkena sesuatu. Li Xin merasa aneh kalau wanita gemuk itu hampir cukup umur untuk menjadi ibu Yichu. Ini seharusnya tidak menjadi hutang kasih sayang. Jangan bilang apa-apa lagi, apakah wajahnya penuh lipatan, badannya gemuk, memandang orang merasa bosan. Yichu tidak bisa memiliki selera yang kuat dan memprovokasi wanita seperti itu. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan wanita seperti dirinya. Tidak mungkin menjadi kreditur. Dalam 2 tahun terakhir, karir Yichu sebagai pengacara berkembang sangat baik. Dia tidak boleh memiliki hutang finansial apapun. Jadi apalagi, kenapa wanita yang menatap mata Yichu itu begitu aneh? Meski sangat penasaran, namun melihat Yichu menolak membicarakan masalah ini, dia tidak mudah untuk bertanya. Melihat waktunya sudah larut, Yichu berkata kepada Li Xin, "Masuklah dan lihat Xiatong. Aku akan memasak, aku akan duduk nanti dan aku akan meneleponmu." Melihat penampilannya yang sedih, Li Xin tidak lagi berkata apa-apa, sekarang dia juga menjadi perawat pribadi Xiatong. Tapi sekarang hanya dengan menangkap Xiatong kita bisa menangkap Yichu dengan kuat. Dia dapat melihat bahwa Xiatong adalah orang yang Yichu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ketika dia sampai di kamar, dia diam-diam melihat penampilan Xiatong yang tertidur. Aneh bagi wanita ini untuk mengatakan bahwa fitur wajahnya sangat kecil. Faktanya, ketika dia melihatnya secara terpisah, itu adalah penampilan biasa, tetapi ketika disatukan, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Dia berjalan ke arah Xiatong, membuat gerakan palsu untuk mencekiknya, dan kemudian berkata dalam hatinya, "Kamu seharusnya sudah mati sejak lama, tahu. Jika bukan karena kamu, aku akan menemukan cara untuk menyingkirkanmu. Tapi sekarang kamu tidak mau sembuh. Aku akan mengendalikanmu secara mental dan membuatmu gila sepanjang waktu. Hidupmu akan dikaitkan dengan depresi. Siapa yang membuatmu terlihat jelek? Kamu adalah wanita yang sangat aku cintai." Petik 2. Dia benar-benar tidak bisa menghadapi Xiatong lagi. Dia benar-benar ingin mencekiknya. Impuls adalah iblis. Lagi pula, dia sendiri tidak membunuh siapapun. Saat ini, dia merasa semangatnya sedikit tidak teratur. Dia ingin membunuh wanita di depannya. Untuk mengendalikan suasana hatinya, dia memutuskan untuk keluar dan menonton Yichu memasak. Konon cara memasak pria adalah yang paling tampan. Dia juga ingin melihatnya. Bayangkan pria ini sedang mencuci tangannya dan membuatkan sup untuknya. Sedang memasak di dapur, Yichu tiba-tiba teringat pada wanita gemuk tadi. Selama periode ini, dia hampir melupakan beberapa hal, namun penampilan wanita ini mengingatkannya pada masa lalu yang paling memalukan. Wanita parubaya itu adalah tamunya, dan tamu yang membuatnya sangat terhina. Malam itu, dia pergi bersamanya. Dia ingin mengambil keputusan cepat seperti yang dia lakukan terhadap wanita lain. Dia mengambil uang itu dan segera pergi. Dia tidak perlu melakukannya. Untuk menyembuhkan ibunya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Namun tuntutannya bermacam-macam. Ketika dia ingin menolak, dia mengeluarkan setumpuk uang, memikirkan ibunya di ranjang rumah sakit, dia terpaksa menyerah. Keesokan paginya, dia mengambil tumpukan uang itu dan bergegas ke kamar mandi rumahnya. Dia banyak menangis. Pria itu menangis, tetapi dia tidak merasa sedih. Dia adalah pria yang bahkan belum menemukan pacarnya secara serius, tapi dia punya banyak kesepakatan dengan banyak wanita. Benar-benar menjijikkan. Selama ini, dia dikelilingi oleh segala jenis aura. Kadang-kadang dia berpikir dia adalah seorang pengacara yang sangat baik, tapi sekarang dia memikirkan kenangan memalukan itu. Memikirkan hal ini,
dia memotong tangannya dengan akurat. Melihat darah di jarinya, dia tidak ingin berhenti mengeluarkan darah. Perasaan berdarah melemahkan kesedihan dan keputusasaan di hatinya, keputusasaan yang mendalam. Mungkin tangan sakit, hati tidak sakit, seperti ini. Apa yang dilihat Li Xin adalah pemandangan seperti itu. Yi Chu memotong jarinya, lalu diam-diam melihat jarinya berdarah. Dia tidak dapat membantu menemukan kain kasa dan bubuk hemostatik untuk bergegas dan segera menghentikan pendarahan dan membalutnya, meskipun garisnya tidak sama dengan dokter biasa. Namun penderita depresi, seringkali ada yang merugikan perilakunya sendiri, jadi setidaknya perbannya, dia melakukannya dengan sangat rapi. Dia menatap Yi Chu dengan tatapan kosong. Dia merasakan apakah dia sudah lama bersama Xiatong, dan juga tertular depresi. Ingin melakukan hipnotis untuknya, untuk menggali rahasia hatinya, maka berkata kepadanya, kamu istirahat sebentar. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menghipnotis Anda? Dia mengeluarkan arloji saku yang sering dia gunakan. Aku akan memasak untukmu. Sekarang bukan malam, aku tidak tidur. Yi Chu segera berdiri dan berkata, Li Xin, sudah menjadi kebiasaan profesional untuk memperlakukan semua orang sebagai pasien. Baiklah, jika kamu tidak tidur, duduklah dan aku akan memasak. Li Xin berkata buru-buru. Dia terlihat seperti ini. Tangannya tidak bisa masuk ke dalam air untuk waktu yang lama. Lebih baik memasak sendiri. Hanya saja orang-orang di level chef memotong tangannya. Terlalu aneh untuk memikirkan apa terjadi padanya hari ini. Sekarang dia sangat tahan terhadap hipnosis. Dia tidak bisa menahannya. Saat ini, Xiatong keluar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu sudah bangun? Yi Chu bertanya sambil tersenyum. Sia seperti itu Tong, matanya terlihat jernih, terlihat tenang, untuk sementara tampak baik-baik saja. Ya, aku tidur nyenyak. Itu semua karena Li Xin sehingga aku bisa istirahat dengan baik. Aku sangat lapar sekarang, matanya tiba-tiba tertuju pada tangan Yi Chu yang terluka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya tidak sengaja melukai jariku, kata Yi Chu dengan acuh tak acuh. Xiatong segera menarik napas dingin dan berkata, itu sangat menyakitkan. Kamu adalah orang yang berlevel tinggi. Tidak apa-apa mengukir dengan pisau kecil dan tajam seperti itu. Bagaimana kamu bisa memotong tanganmu? Apakah sakit? Tanpa sadar meraih tangannya dan bertanya dengan prihatin. Teman baik ini memberinya terlalu banyak perhatian dan perhatian, dia juga secara tidak sadar ingin peduli padanya. Li Xin secara tidak sengaja berbalik dan melihat pemandangan seperti itu. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia hampir memotong tangannya dan dengan cepat menenangkan diri. Dia mengeluarkan piring dan menaruhnya di atas meja. Kemudian dia berkata kepada mereka, datang dan lihatlah pekerjaanku. Melihat ikan kukus ringan, tampak seperti 100 burung di depan Phoenix. Sungguh sangat indah. Xiatong mau tidak mau melepaskan tangan Yi Chu dan memujinya, hanya dengan bentuk ini, hidangan ini bisa mendapat skor lebih dari 90 poin. Aku akan mencoba rasanya nanti. Membosankan sekali memasak sendirian. Xiatong, datang dan temani aku. Agar bisa akrab dengan mereka, dia juga bersusah payah. Xiatong segera berdiri dan berkata, baiklah, Li Xin, aku akan memasak bersamamu. Ketika dia pulang, dia melihat lampu di ruang tamu padam. Tuan Qin tidak bisa menahan cemberutnya. Kenapa akhir-akhir ini pengurus rumah tangga sangat sibuk, padahal ada yang salah dengan lampu di rumah, membiarkan bayinya tinggal dalam kegelapan di rumah sendirian. Setidaknya kita harus menyalakan lilin untuk sementara. Tepat pada saat ini, lampu tiba-tiba menyala, dan dari dalam terdengar sorakan bayi, Bu, selamat datang kembali. Saya melihat bayi itu berdiri di depannya dengan senyuman di wajahnya, memegang kue di tangannya, dan kue itu berkata, Bu, selamat datang kembali. Dia tidak mengharapkan hal hangat seperti itu dari anak yang begitu kejam. Jika Xiatong melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, betapa bahagianya dia. Bayinya sudah benar-benar dewasa. Sekarang dia adalah anak yang sangat hangat dan bijaksana. Sangat menyenangkan melihatnya sebagai orang tua. Sayang sekali dia tidak membawa Xiatong kembali, menyia-nyiakan hati bayinya. Bayi itu melihat ke belakang dan bertanya dengan lembut, Ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa setelah kita pindah ke rumah baru hari ini, ibu akan kembali? Di mana ibu? Melihat ekspresi kecewanya, Tuan Qin dengan lembut merangkul lengannya, bahunya, membawanya ke sofa, memintanya untuk meletakkan kue di atas meja teh,
dan kemudian berkata kepadanya dengan suara lembut, awalnya, ibu sangat ingin kembali, tapi sayangnya penyakitnya kambuh, bahkan kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Kali ini, dia sangat membenci ayah, jadi kita tidak bisa bertemu dengannya dalam waktu singkat, agar tidak berdampak buruk padanya. Ibu juga membenciku. Apakah kamu tidak ingin melihatku? Kata bayi itu sangat kecewa. Dia sangat senang mengatur pesta penyambutan untuk Mumi. Dia memilih kuenya sendiri, bahkan kata-kata di atasnya dibuat sendiri. Dia menghabiskan banyak waktu-waktunya membuat kue. Mumi bayinya meletakkan lili kesayangannya di kamarnya, berharap Mumi itu bahagia. Apakah rumah mereka mudah? Selalu terjadi satu demi satu, bencana demi bencana. Pertama, saudarinya menghilang, paman sopirnya meninggal, lalu sang ibu lari, lalu jatuh sakit. Tidak mudah melihat secercah fajar dan menyapa ibu dengan gembira, namun kini dia tidak kembali. Bukan begitu, kaulah orang yang paling disayangi ibumu. Bagaimana kamu bisa membencimu? Jangan pikirkan itu, hanya saja ibumu membutuhkan ketenangan pikiran saat ini. Bibi Lisin dan Paman Yichu akan merawatnya dengan baik. Tuan Qin tidak tega melihat mata kecewa bayinya. Aku takut dia akan berpikir liar, jadi anak itu terlalu pintar, dan aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Mungkin perasaan orang tua yang campur aduk. Hal baiknya adalah anak itu berakal sehat dan tidak memiliki hambatan untuk berkomunikasi dengannya. Dia seperti orang dewasa kecil dan tahu segalanya. Tapi kekhawatirannya adalah, apakah baik bagi anak kecil untuk membawa barang-barang ini sepagi ini? Bukankah masa kecil anak-anak seharusnya berlangsung tanpa beban? Bukankah seharusnya orang tua memberikan hari yang cerah untuk anak-anak mereka dan membiarkan mereka tumbuh dengan bebas? Mengapa bayi Anda masih sering merawatnya? Bukankah semuanya terbalik? Bayi itu tiba-tiba berkata, ayah, menurutku sebaiknya kita membawa ibu kembali dan membiarkan kita merawatnya. Oke. Meskipun Paman Yichu dan Bibi Lisin sangat baik kepada ibu, yang satu adalah teman baik ibu dan yang lainnya adalah teman baik ibu, psikolog. Tapi orang sakit, bukankah seharusnya mereka dirawat oleh sanak saudaranya? Kenapa kita harus membiarkan teman yang tidak ada hubungan darah yang merawat kita, psikolog? Bagaimana seorang teman bisa menggantikan suami dan anak seorang wanita? Kita adalah orang-orang yang paling mencintainya di dunia. Kita harus melakukan segalanya demi kebaikannya. Dan tidak akan ada tujuan lain. Mendengar apa yang dia katakan, Tuan Qin tiba-tiba bertanya, apa maksudmu? Maksudmu mereka punya tujuan. Faktanya, karena urusan Siatong baru-baru ini, kepalanya berantakan seperti bubur, jadi dia tidak bisa memikirkannya dengan hatinya. Namun ada rasa yang tertinggal di hati. Awalnya, Siatong sudah sembuh dari penyakitnya. Mengapa dia tiba-tiba kambuh begitu besar? Dia juga memikirkannya, tapi karena kepercayaannya pada Yichu, dia tidak terlalu memikirkannya. Bao-bao berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, jangan berpikir aku tidak mengerti apapun. Sungguh, jangan meremehkan anak-anak. Perasaan anak-anak adalah yang paling spiritual. Menurutku Paman Yichu baik untukmu dan ibu, dan ada tidak masalah sama sekali. Tapi Bibi Lisin punya tujuan, karena dia ingin dekat dengan Paman Yichu melalui perawatan ibu. Aku ingat terakhir kali ibu bilang dia akan kembali, wajahnya tidak terlihat bagus. Memikirkan segala macam sebab dan akibat, Tuan Qin terkejut. Apa yang dikatakan Bao-Bao benar. Yichu tidak memiliki keegoisan, yang bisa dipelajari dari langit dan bumi. Tapi penampilan Lisin agak aneh. Mungkin karena dia khawatir dengan kekacauan, jadi dia kehilangan penilaiannya. Tetapi bayinya berbeda, segala sesuatu diamati dengan mata yang sangat murni, dan secara alami ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihatnya. Awalnya, inilah yang terjadi. Jika Siatong kembali, Yichu akan pergi ke Australia. Lalu dia dan Yichu akan benar-benar gulung tikar, dan semuanya akan berakhir. Apakah dia melakukan sesuatu yang buruk pada Siatong demi idenya sendiri? Memikirkan hal ini, dia merasa tidak nyaman dengan Siatong, tetapi mengingat bahwa Siatong terlihat sangat jijik, Tuan Qin agak malu untuk mengatakan bahwa dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat muncul di Siatong saat ini, kalau tidak, itu akan mempengaruhi suasana hatinya. Tapi ibumu sangat membenciku. Tapi dia tidak membenciku. Yang terpenting, ketika dia baru pulang, ayah akan bersembunyi di lantai atas dan membiarkan aku lebih menemaninya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan ibu tinggal di rumah temannya terlalu lama.
Dia memiliki ayah dan aku, bagaimana dia bisa bertarung sendirian? Terlebih lagi, kami membeli rumah baru ini untuk ibu, tetapi ibu tidak datang. Rumah kami masih belum lengkap. Ibu ada di sini, dan itu di rumah. Bao-bao meraih lengan Tuan Qin memohon dan berkata, "Ayah, Bao-bao, tolong ambil kembali ibu. Kami adalah kerabat terdekat dan orang-orang terkasihnya. Kami tidak akan pernah menyakitinya." Melihat bayi itu, Tuan Qin merasa sangat gembira. Bagaimana bayinya bisa begitu kesakitan? Dia memeluknya erat dan berkata, "Sayangku, kamu benar-benar membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata." Ayah tahu apa yang harus dilakukan. Digendong oleh ayah hingga tidak bisa bernapas, bayi itu segera meronta dan berkata, "Ayah, ayah harus tenang. Saya tidak bisa bernapas. Jangan terlalu antusias." Mendengar apa yang dia katakan, Tuan Qin tidak bisa menahan tawa, "Kamu adalah anak yang aneh." Melihat si Atong makan enak, Yi Chuzhen merasa sangat senang, sepertinya keahlian Li Xin sangat bagus, bukan? Aku senang melihatmu seperti ini. Setiap kali dia melihat ke arah si Atong, dia selalu menatap si Atong, sakit, setelah histeria, dia merasa sangat bahagia. Ternyata dia wanita yang pendiam seperti air. Kini ketenangan sudah menjadi sebuah kemewahan, hanya sesekali saja. Li Xin melihatnya. Apakah dia sekarang adalah pengasuh dan perawat pribadi wanita di depannya? Tetaplah orang yang tidak dibayar yang menjaganya dengan baik setiap hari dan suasana hatinya. Apa yang kamu dapatkan dariku, aku akan membiarkanmu membayarnya kembali suatu hari nanti. Pada hari itu, aku ingin kamu hidup daripada mati. Dia berkata dalam hatinya bahwa kebencian ini awalnya hanya sedikit, tapi sekarang memenuhi hatinya dan membuatnya merasa sangat sakit. Ngomong-ngomong, si Atong, mulai hari ini, Li Xin akan tinggal di sini dan menemanimu sepanjang waktu. Apa menurutmu tidak apa-apa? Yi Chu memberi si Atong sepotong iga asam manis dan berkata, dia suka melakukan segalanya dengannya. Kadang-kadang, dia bahkan memiliki ilusi bahwa mereka adalah pasangan, menjalani kehidupan sederhana dan damai di surga di pusat kota ini. Si Atong memandang Li Xin dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku merasa takut setiap malam. Jika Li Xin bisa menemaniku, tentu saja aku sangat senang, tapi kamu menemaniku seperti ini, bukankah kamu harus pergi ke klinik psikologi? Bagaimana dengan pasiennya? Menurutku aku sedikit egois. Kamu baik sekali. Yi Chu memuji dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa jika ada tipe wanita yang tidak berubah selama 20 tahun, itu adalah si Atong, yang selalu memikirkan orang lain. Terkadang saya melupakan keberadaan saya sepenuhnya. Inilah si Atong, wanita yang dicintainya sepanjang hidupnya. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa kasihan. Li Xin berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku ingin memperbesar liburanku, tapi kamu tahu aku tidak punya teman, hanya kamu dan Yi Chu. Mereka bilang mereka datang untuk menemanimu, tapi sebenarnya mereka ingin kamu menemaniku. Jadi itu tidak egois, tolong temani saja temanku. Aku tidak menyangka si Atong tidak mau datang ke sini. Aku tidak menyangka dia harus melakukan pekerjaan ideologisnya. Benar-benar keterlaluan. Apakah ada yang seperti itu orang di dunia, atau itu hanya semacam kemunafikan? Si Atong berdasarkan kentut seperti ini, mendapatkan begitu banyak pria hebat yang perhatian dan kasih sayang, juga bisa dianggap bermain babi makan harimau. Tapi mereka sangat cerdas laki-laki, yang satu adalah presiden yang kuat, yang lain adalah pengacara medali emas yang fasih, semua bersujud di bawah rok delimanya. Harus dikatakan bahwa berpura-pura tidak bersalah juga merupakan salah satu cara Sia Tong. Benarkah? Itu hebat. Sia Tong terlihat sangat bahagia. Dia memandang mereka dengan serius dan berkata, sejujurnya, sekarang selain anak-anakku, kalian berdua adalah orang-orang terdekatku. Ya, kenapa bayiku tidak lahir hari ini? Petik 2. Sekarang Sia Tong sangat merindukan bayinya. Anak tua dan aneh ini selalu memberinya banyak kebahagiaan. Terlihat ia sedang merubah dirinya, dari yang tadinya dingin dan sombong menjadi anak yang sangat membumi, yang selalu penuh rasa cinta padanya. Yi Chu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari ini, bayinya pasti kecewa dan sedih. Oh, aku akan membiarkan dia datang menemuimu lain kali. Anak itu punya dunianya sendiri, jadi jangan terlalu menuntut. Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Sia Tong menjadi sedikit sedih lagi. Ya, ketika anak sudah besar dan mempunyai dunianya sendiri, dia tidak akan terpaku pada dirinya sendiri.
Melihat matanya lurus lagi, Yi Chu benar-benar takut, segera memberikan klipnya dan berkata, ayolah, jangan terlalu banyak berpikir, berkonsentrasilah pada makan, keluarkan makanan ringanmu, lihat. Dulu aku makan udang karang dalam panci besar, tapi sekarang sudah lama aku tidak memakannya. Lobster di restoran itu benar-benar hambar. Wanita sepertiku masih menyukai kehidupan sederhana dengan makan peralatan dan minum bir, makanan tidak cocok untukku. Siatong ingat kejadian saat makan udang karang dengan Yi Chu sebelumnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Mendengar ini, Li Xin tidak bisa menahan bibirnya. Benar-benar berlebihan, wanita ini sudah menjadi istri Presiden Bos. Dia telah menghadiri jamuan makan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa begitu vulgar dan bernafsu pada udang karang dan bir? Dia tidak bisa membayangkan pria seperti Yi Chu makan lobster dan minum bir di tempat kotor seperti itu. Dia seharusnya menjadi seorang pria yang memakan lobster Perancis dengan anggun menggunakan pisau dan garpu lalu minum anggur merah. Saya tidak menyangka bahwa Yi Chu sangat cocok dengan situasi tersebut dan berkata, Siatong, apakah kamu ingat warung besar yang sering kita kunjungi? Selama kamu mau pergi, aku bisa menemanimu kapan saja. Kami akan memesan 2 piring besar lobster, kerang, tiram, sekotak bir, dan menikmati minuman enak. Petik 2. Aku benar-benar ingin pergi sekarang. Memikirkan rasa pedas lobster, Siatong tidak bisa duduk diam. Dia tidak suka makanan pedas. Makanan Li Xin enak, tapi terlalu ringan. Ini sedikit berbeda dari perasaan kuat yang dia suka. Mendengar Yi Chu berkata begitu, biarkan dia segera mendapatkan ide seperti ini. Baiklah, ayo pergi. Kita tidak akan makan. Yi Chu meletakkan barang-barang di tangannya dan secara alami meraih tangannya dan berkata, selama Siatong menyukainya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menemaninya. Sejujurnya, dia tidak makan makanan pedas. Saat pertama kali dia pergi ke toko ini, air matanya keluar. Semua makanannya pedas. Saya tidak tahan. Namun untuk beradaptasi dengan Siatong, perlahan dia mulai belajar makan pedas, dan kini dia adalah tipe orang yang tidak takut pedas. Melihat kerja keras mereka sendiri dalam menyiapkan meja makan, Siatong hanya mengucapkan sepatah kata dengan santai, dan mereka berdua hendak pergi. Li Xin tidak bisa tertawa atau menangis, beberapa penindas belum pernah melihat penindas seperti itu. Apakah Anda masih menganggapnya sebagai manusia? Yi Chu menariknya untuk pergi, jadi dirinya sendiri, linglung di rumah. Jadi Li Xin segera berkata, aku juga suka ini. Ayo kita berkumpul. Siatong berkata dengan malu-malu, Li Xin, aku tidak mengatakan bahwa makanan yang kamu masak tidak enak. Aku hanya tiba-tiba membicarakannya. Dia berkata kepada Yi Chu yang menangkap tangannya, Li Xin sudah lama memasak, kalau tidak sebaiknya kita makan di rumah. Tiba-tiba, Yi Chu melepaskan tangannya. Sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana saya bisa memegang tangan teman baik? Sepertinya saya sedikit kasihan pada Tuan Qin. Teman baik juga harus memiliki beberapa hal yang tidak dapat mereka lakukan. Pada saat itu, dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya ingin mengajak Siatong melakukan sesuatu yang bisa membuatnya bahagia, itu saja. Menjadi akrab dengan perlengkapan besar, melihat 2 kata perlengkapan pasangan di atas, Siatong merasa sangat intim. Bos dan nyonya rumah adalah orang-orang yang sangat penyayang. Mereka selalu memasak dan menunjukkan cinta mereka. Istriku, apakah kamu lelah? Tidak ada, aku tidak selelahmu, suamiku. Istriku, jika tamunya lebih sedikit, aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak. Ayo kita minum untuk menghilangkan rasa lelah kita. Suamiku, kamu lelah sepanjang hari. Aku akan menekannya 2 kali nanti. Itu semua adalah percakapan biasa, namun mengandung perasaan mendalam antara 2 orang. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada seseorang, tetapi langsung merasa kesal. Akhir-akhir ini, selama dia memikirkan suaminya, dia akan merasakan rasa jijik yang tidak dapat diubah. Pada saat ini, bos juga datang dan berkata kepada mereka, kamu di sini lagi, itu masih aturan lama. Melihat bos yang dikenalnya, Siatong berkata sambil tersenyum, iya, yang berumur 3 tahun, dan kemudian sekotak bir. Istrimu banyak minum, kata bos sambil tersenyum. Yi Chu berkata cepat, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kami hanya berteman. Kapan dia menjadi istriku? Bos bergumam, bagaimana kamu bisa memiliki teman yang begitu baik? Aku selalu mengira kalian adalah pasangan.
Melihat kesalahpahamannya yang belum terselesaikan selama hampir 10 tahun, Siatong tidak bisa menahan tawa, kami benar-benar teman terbaik. Itulah keindahan dan kebiruan. Saya mengerti. Bosnya tersenyum aneh. Mereka terlalu malas untuk menjelaskan. Biarkan dia berbicara omong kosong. Lagi pula, dia sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Aneh untuk mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih ingat apakah mereka sudah menikah, atau tidak. Melihat bosnya begitu akrab dengan mereka, terlihat bahwa dia adalah pelanggan yang akrab di sini. Li Xin tertegun. Apakah mereka sering berkumpul sebelumnya dan terlihat sangat dekat? Siatong telah menikah dengan Presiden Qin selama bertahun-tahun, tapi dia seharusnya tidak melihat Yichu. 8 tahun kemudian, bos masih bisa mengenali mereka, yang menunjukkan bahwa dia sangat terkesan. Kemudian dia melihat ke kursi kotor dan dengan cepat mengeluarkan sepotong makanan seputih salju kertas untuk mengelapnya. Mau tak mau aku mengeluh tentang tempat apa ini, kenapa kursi-kursi di sini semua seperti ini. Kelihatannya hitam dan berminyak. Apakah ini rumah lalat yang legendaris? Dia adalah seorang pecandu kebersihan, dan rumahnya biasanya bersih. Sangat tidak mungkin untuk duduk di kursi seperti itu. Yichu dengan cepat berkata, Li Xin, tidak apa-apa. Itu tidak kotor. Bisnis sangat baik setiap hari. Setiap hari arus penumpang begitu besar sehingga mereka selalu membalik meja segera setelah makan. Kursi-kursi ini digosok dengan warna cerah dan kotor. Dia memandang Li Xin, yang terus menyeka kursi, dan Siatong, yang tidak peduli untuk duduk, berpikir inilah bedanya. Dalam hal kekayaan, Siatong sekarang adalah istri dari ratusan juta presiden, tetapi dia selalu membumi. Sebaliknya, Li Xin selalu terlihat sedikit canggung dan merasa sedikit terpengaruh. Melihat lingkungan di sini terlalu buruk, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan tenang, begitu banyak restoran yang tidak dikunjungi, mengapa memilih tempat seperti itu. Yichu memandangnya dan berkata, saat kita di kelas, kita jarang makan lobster dan minum bir di gerbang sekolah. Menurutku kamu tidak begitu bahagia saat itu. Saat itu, setiap akhir pekan, mereka pergi makan bersama. Biayanya ditanggung bersama, itulah saat yang paling membahagiakan baginya. Mereka suka duduk di udara terbuka di musim panas, lalu dengan senang hati makan lobster dan minum bir. Itu menyenangkan. Saat itu, Li Xin bukanlah anak kecil seperti sekarang. Dia juga orang yang sangat ambisius. Betapa kini semakin banyak perempuan, yang di masa lalu juga tidak memiliki kepolosan seperti itu. Li Xin dengan cepat berkata, saat itu, kami semua sedang membaca buku. Kadang-kadang, kami pergi makan bersama semua orang. Kami tidak punya banyak uang. Kami hanya bisa makan yang seperti itu. Sebenarnya, saya juga suka pergi ke restoran barat yang bagus, mendengarkan musik yang indah, dan kemudian mencicipi anggur merah secara perlahan, tetapi bisakah sekelompok siswa melakukannya? Jadi kita harus kembali dan makan sesuatu seperti ini. Tapi kita berbeda sekarang. Anda adalah pengacara medali emas dan saya seorang psikolog. Kami bekerja keras untuk memberikan diri kami kehidupan yang lebih baik. Yichu menggelengkan kepalanya dan berkata, dapat dikatakan bahwa anggur merah barat adalah sejenis kehidupan. Kelihatannya sangat romantis, tetapi bir lobster juga begitu semacam kehidupan. Saya merasa sangat membumi dan realistis. Ini tidak ada hubungannya dengan selera, dan menurut saya tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Lagi pula, ini semua tentang membuat selera bahagia. Saat ini, masakannya muncul, melihat meja yang penuh dengan udang karang merah, tiram, kerang, piring kecil, segala macam pedas. Li Xin mengerutkan kening dan berkata kepada Yichu, sebenarnya, ini bukan soal uang. Masalahnya lobster ini buruk bagi kesehatan. Selain itu, pola makannya harus ringan agar tidak membuat perut tidak nyaman. Jadi sekarang aku makan makanan yang sangat ringan. Saya pikir kita harus mulai menjaga kesehatan yang baik. Yichu menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Xin, menurutku kamu terlalu sehat. Mungkin itu penyakit yang umum dari doktermu. Kamu tidak boleh makan ini atau itu. Faktanya, menurutku begitu. Meskipun beberapa makanan secara alami sehat, memang hambar, seperti tawar, salad sayur dan lain sebagainya. Ada yang kurang enak, seperti lobsternya agak kotor, tapi lebih baik enak. Orang-orang seperti ini, kalau sesekali makan 1 atau 2 junk food, itu tidak akan menjadi masalah besar. Hanya bisa dikatakan bahwa usahakan tutup mulut dan jangan makan sembarangan.
Melihat mereka selama ini memperdebatkan segala macam masalah, tapi mereka masih gayung bersambut, Xiatong tidak bisa menahan tawa dan berkata, hari ini sangat sulit bagi Li Xin. Mengapa kita tidak makan makanan yang tidak sehat hari ini dan makan enak di restoran barat besok, itu traktiranku. Chu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiatong, jika kamu mengatakan ini, aku tidak suka mendengarnya. Bukankah kamu bercanda? Kapan aku bisa meminta seorang wanita untuk mentraktirku? Xiatong bercanda, Yi Chu, kamu sudah lama berada di rumahmu. Biasanya kamu yang membeli sayuran. Andalah yang membayar semua biaya air, listrik, dan pengelolaan properti. Uang saya hampir tidak berguna. Tolong izinkan saya menggunakan sejumlah uang, atau uang saya akan menjadi hijau. Petik 2, itu hanya lelucon dan itu benar. Setelah tiba di sini, dia tidak menggunakan uang apapun. Aku benar-benar menyesal memikirkannya, jadi dia ingin mengundang mereka makan malam dengan tulus. Hahaha, melihat ke arah Xiatong penampilannya yang hidup, dia bercanda dengan mudah. Yi Chu sangat senang, yang paling dia inginkan adalah senyum di wajah Xiatong. Bolehkah aku mengambil sumpit? Li Xin dengan cepat bertanya, apakah mereka ingin meninggalkan diri mereka sendiri untuk makan makanan barat? Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Mendengar pertanyaan Li Xin, Xiatong tidak bisa menahan senyum. Dia sudah memahami niat Li Xin dan ingin berusaha sekuat tenaga untuk berbaikan dengan Yi Chu. Bagaimana dia bisa meninggalkannya dan pergi makan malam bersama Yi Chu? Li Xin, kamu terlalu banyak berpikir. Aku sedang membicarakan tentang kita bertiga yang akan makan malam. Kamu juga karakter utamanya. Tidak ada sumpit. Bagi Li Xin yang merupakan seorang sahabat sekaligus dokter, ia semakin bersyukur. Dia juga orang yang sibuk, dan janji temu sudah diatur sampai setahun yang lalu. Namun demi penyakitnya, ia mengesampingkan semua hal besar dan memperhatikan untuk menemaninya. Dia benar-benar orang yang berhati hangat dan baik. Meskipun dia tahu bahwa dia mencintai keluarganya, dia masih sangat tersentuh karena alasan Yi Chu. Memikirkan hal ini, dia bersandar di bahu Li Xin dan berkata dengan suara lembut, Li Xin, aku suka bersamamu, terutama santai dan tenang. Terima kasih. Pada saat ini, Li Xin tiba-tiba merasakan perasaan aneh ketika dia melihat ke arah Xiatong, yang bersandar di dekatnya seperti burung. Pantas saja Yi Chu menyukai Xiatong. Dia adalah wanita yang tidak berperasaan dan hangat. Bahkan dia, yang sangat membencinya, terkadang tergerak oleh ketulusannya. Mata dan hatinya sepertinya tidak pernah berdebu. Ini adalah perasaan yang sangat kontradiktif. Sebagai seorang wanita, dia menghargai perasaan Xiatong, tapi sebagai saingan dalam cinta, dia selalu memikirkan bagaimana menghadapinya. Mungkin tanpa keberadaan Yi Chu, mereka bisa menjadi teman baik. Melihat mereka, Yi Chu juga memiliki banyak perasaan di hatinya. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, nasib di antara manusia sungguh luar biasa. Kalian seharusnya tidak saling kenal sebelumnya, tetapi sekarang kalian telah menjadi teman baik. Persahabatan antar wanita sebenarnya tidak mudah. Untungnya, Xiatong sederhana dan Li Xin berpikiran terbuka. Hanya dengan cara inilah mereka bisa rukun satu sama lain seperti sahabat. Faktanya, dia telah bepergian antara luar negeri dan kota selama bertahun-tahun. Dia awalnya ingin tidak mengganggu kehidupan Xiatong, jadi setiap kali dia kembali, dia tidak melihatnya kecuali berita tentang Xiatong. Namun tetap seperti sekarang, mereka untuk sementara kembali ke kehidupan sebelumnya, meniup angin sepoi-sepoi, minum wine dan makan sayur bersama. Sayang sekali mereka mengasihaninya selama separuh hidupnya dan memberinya kesempatan untuk bergaul dengan Xiatong. Tetapi jika kesempatan ini digantikan oleh penyakit Xiatong, dia lebih memilih untuk tidak melakukannya, lebih memilih melihatnya pulih secepat mungkin, lalu kembali ke suaminya dan hidup bahagia. Bagaimanapun, sahabat tidak bisa menggantikan suami, persahabatan tidak bisa menggantikan cinta, hanya kekasih yang bisa memberinya perhatian dan perhatian terbaik. Dia memandang Xiatong lama sekali, lalu mengangkat gelasnya ke arahnya dan berkata, Xiatong, karena kita bisa minum di sini lagi, minumlah. Xiatong berkata dengan berani, ya, pasti begitu. Melihat mereka minum, Li Xin dengan cepat berkata, saya tahu ada banyak saat-saat bahagia di antara kalian. Kenangan indah itu akan disimpan di hati satu sama lain dan tidak akan pernah terlupakan. Yi Chu dan Xiatong saling berpandangan dan tersenyum. Itu benar, mereka tidak perlu memikirkannya dan tidak pernah melupakannya. Ini adalah persahabatan terbaik.
Memang tidak jauh, tapi ini jarak yang paling nyaman. Sekarang aku merasa sangat tersanjung menjadi teman baikmu. Ayo kita minum bersama. Li Xin mengangkat gelasnya. Yi Chu dengan tulus berkata, kamu adalah teman baik yang paling aku syukuri dalam hidupku, tapi aku berhutang terlalu banyak padamu. Aku tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Li Xin terkikik dan berkata, baiklah, aku akan membantumu membuatkan makanan lezat untukku setiap hari, tapi aku akan menunggu sampai jarimu siap. Melihat jari-jarinya yang diperban, Xia Tong tidak bisa menahan rasa khawatirnya dan berkata, bisakah kamu minum setelah kamu terluka seperti ini? Sepatah kata yang memprihatinkan, biarlah lebih awal dan segera berkata dengan wajah penuh cahaya, tidak ada, alkohol adalah desinfeksi. Melihat Xia Tong begitu peduli pada Yi Chu, Li Xin pusing. Wanita seperti itu tidak punya hati. Dia tidak mencintai Yi Chu, tapi dia selalu menjaganya dalam segala hal. Aku khawatir sulit bagi Yi Chu untuk melepaskannya. Saat memikirkan hal ini, dia minum beberapa minuman dengan cemberut. Pada saat ini, seorang pria datang, merangkul bahu Yi Chu dan berkata, apakah kamu ingat aku? Tiba-tiba, dia dipeluk di bahunya dan mengira dia sedang mengadakan kenalan. Yi Chu menoleh ke belakang sambil tersenyum, dan ternyata dia adalah pemilik supermarket yang gemuk. Dia jelas telah minum banyak anggur, wajahnya yang gemuk memerah, dan bau anggur muncul di wajahnya. Tentang hal-hal yang memalukan di masa lalu, tiba-tiba terlintas dalam pikiran, dia dengan cepat melepaskan tangannya dengan rasa jijik, berkata, maaf, kenali orang yang salah. Melihat wanita ini berani melakukan ini, Li Xin berdiri dengan marah dan berkata, kamu seorang wanita. Orang bilang mereka tidak mengenalmu. Kenapa kamu selalu mengganggu orang seperti ini? Pernahkah kamu melihat pria tampan? Wanita gemuk itu berkata sambil tersenyum, kamu adalah pacarnya, dia sangat lembut, bagaimana kamu bisa begitu galak? Aku tidak hanya melihat pria tampan, tapi juga bermain dengan pria tampan ini. Pada saat ini, seorang wanita kurus datang dan berkata, yah, kamu kalah. Kamu bilang kamu bermain dengan pria ini, tetapi mereka tidak mengakuinya. Dia datang untuk mengambil pakaian Yi Chu. Wajah Yi Chu telah menjadi besi cian, dan dia dengan cepat melindungi pakaiannya. Saat ini, segelas es bir dituangkan ke wajahnya. Xia Tong berkata dengan marah, jangan menghina temanku seperti ini. Kamu gila, kamu berani menyentuhku. Dialah pria yang bermain denganku. Aku menyuruhnya berlutut dan memanggilnya. Mendengar bahwa dia harus mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Xia Tongfei segera menjatuhkan sejumlah besar uang dan berlari keluar dengan tangan Yi Chu. Li Xin juga segera mengikuti, dia sekarang orang-orang tidak tahu apa-apa, mengapa wanita gemuk itu mengatakan kata-kata seperti itu, wanita seperti itu, Yi Chu juga mengaguminya. Ketika orang besar keluar untuk menjual, dia tidak berani mengakuinya. Kata-kata wanita di belakang sangat populer. Xia Tong langsung menarik Yi Chu pergi. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin memblokir hal-hal ini untuk Yi Chu. Saya tidak tahu berapa lama mereka berhenti. Yi Chu merasa dia tidak punya wajah di depan Xia Tong. Mau tak mau dia berkata dengan sedih, pergilah, biarkan aku diam. Xia Tong berkata dengan tenang, jangan terlalu banyak berpikir, ini bukan salahmu. Kamu adalah pria terbaik di dunia. Yi Chu sangat sedih dan memeluk Xia Tong erat-erat. Xia Tong ragu-ragu sejenak. Tidak pernah ada adegan sedekat ini di antara mereka, tapi sekarang dia masih memeluknya erat. Dia tahu bahwa Yi Chu tidak pernah serapuh ini. Dia selalu menjadi orang yang keren, tapi wanita gemuk itu merusak seluruh harga dirinya. Saat ini, kecuali pelukan ramah, dia tidak tahu harus berkata apa, terkadang kata-katanya sangat lemah. Melihat dua orang yang berpelukan di depan wajahnya, kebencian Li Xin telah mencapai titik ekstrim. Xia Tong terkutuk ini, apakah dia benar-benar lupa bahwa dia adalah wanita yang sudah menikah? Tanpa diduga, dia memeluk Yi Chu di jalan, dan mengabaikan keberadaannya sama sekali. Xia Tong jelas mengetahui cintanya pada Yi Chu. Apakah ini sengaja membuatnya marah? Wanita terkutuk ini, di hari kerja, hanya berpura-pura suci dan bersih. Saat ini, ketika dia memeluk pria lain, dia seharusnya begitu. Jika Yi Chu meminta penghiburan, bukankah ada Li Xin? Kapan gilirannya? Xia Tong merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata kepada Yi Chu dengan suara lembut, oke, jangan sedih. Ayo cari tempat duduk.
Bolehkah aku bicara denganmu? Dia menggandeng tangan Yichu dan membawanya ke kursi santai di pinggir jalan. Hari-hari ini, dia telah menjaganya. Tanpa penyesalan, sekarang dia menjaga Yichu. Xiatong, aku tahu kamu meremehkanku sekarang. Yichu sedih melihat kata Xiatong. Hal seperti ini terjadi di depan wanita tercintanya. Dia benar-benar merasa ingin menemukan cara untuk menelusurinya. Dia tidak punya cinta dalam hidupnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan menjadi tamu di masa lalu. Hal yang paling mengerikan adalah wanita gemuk mana, bahkan setelah bertahun-tahun, masih ingat tahi lalat di pusarnya, sungguh mengerikan. Xiatong memikirkan masa lalu. Jika bukan karena manajer umum Gu, hal-hal tentang Yichu ini akan terguncang oleh beberapa orang dengan niat berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yichu, cobalah menenangkan dirimu. Sebenarnya, aku sudah mengetahuinya. Kamu harusnya sangat jelas tentang ini. Yichu juga tidak bisa berkata-kata, meskipun Xiatong telah mengetahui periode sejarah ini sejak lama, dan belum merasa puas. Namun lain halnya jika menyangkut hal-hal yang memalukan saat ini. Lagi pula, apa yang dia dengar dari orang lain berbeda dengan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Selain itu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia begitu rendah hati dan kotor sehingga dia akan melayani wanita seperti itu. Orang tidak sujud saat wudhu, tapi dia melakukannya ribuan kali demi ibunya. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dia masih mengawasinya pergi selamanya. Saya ingat ketika ibu saya pergi, memegang tangannya erat-erat dan berkata, aku menyakitimu. Seharusnya aku sudah pergi sejak lama. Menjadi seorang ibu adalah beban bagimu. Kata-kata terakhirnya, biarkan dia benar-benar sakit hati. Apakah terlalu tidak berbakti bagi seorang anak laki-laki membiarkan ibunya pergi seperti ini? Melihat ekspresinya yang menyakitkan, Xiatong tidak dapat membayangkan segala macam penderitaan di hatinya saat ini. Dia pria yang bangga, dan segalanya untuk ibunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, ada apa denganmu, saudaraku? Kamu melakukannya demi penyakit ibumu. Kamu akan selalu menjadi temanku yang paling tulus dan dihormati. Bagaimana aku bisa meremehkanmu? Aku sangat menghargainya, dan mengagumimu, jadi jangan berpikir begitu. Xiatong menepuk pundaknya dan menatap Li Xin. Dia sangat memahami Yichu, tapi bisakah Li Xin? Li Xin sangat mencintai Yichu, dan merupakan orang yang sempurna. Bisakah dia menerima masa lalu Yichu? Kejadian ini seharusnya menjadi pukulan yang tidak kalah besarnya dengan Yichu. Seharusnya juga sangat sakit hati, jadi Xiatong juga sangat mengkhawatirkannya. Dari kata-kata mereka, Li Xin mengerti segalanya. Sepertinya Yichu benar-benar menjual dirinya demi penyakit ibunya. Sungguh mengerikan dia bahkan melayani tamu menjijikkan seperti wanita gemuk. Berpikir bahwa wanita gemuk ini pernah mendapatkan segalanya dari pria yang dicintainya, dia merasa sangat jijik. Apa itu? Apakah setumpuk daging berlemak? Bisakah dia tahan? Li Xin memandang pria di depannya dengan tidak percaya, pria seperti itu sangat bangga di depannya. Seperti seorang pangeran, dan dia seperti Cinderella, hanya bisa memandang cahayanya. Pada saat ini, gambaran dewa laki-laki di dalam hatinya tiba-tiba runtuh. Pantas saja dia begitu baik pada Xiatong sehingga Xiatong tidak tergerak. Ternyata itu karena periode sejarah yang demikian. Ini sangat buruk. Bagaimana wanita biasa bisa menerima kenyataan seperti itu? Yichu memikirkan Li Xin di sebelahnya. Dia mendongak dan berkata, Li Xin, sebenarnya, jangan bayangkan aku terlalu baik. Faktanya, aku orang yang sangat kotor. Aku tidak bisa menghilangkan rasa malu ini dalam hidupku. Saya dapat mengingat semua yang saya alami sebelumnya, minum bersama saya segala jenis wanita, industri kotor. Hanya demi uang, untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Karena dia tidak punya siapapun untuk meminjam uang. Sangat mustahil baginya untuk mengumpulkan begitu banyak uang melalui industri yang tepat. Saat itu, dia gila dan menyinggung banyak rekannya. Tidak peduli dia tinggi, pendek, gemuk atau kurus, selama dia punya uang, dia tidak akan menolak untuk datang. Dia dan Xiatong sedang berjalan di jalan saat itu, dan mereka sangat takut bertemu tamu mereka sendiri. Untungnya, hal itu tidak pernah terjadi. Setelah bertahun-tahun, dia mencoba melupakan hal-hal buruk ini, tetapi seorang wanita gemuk menghancurkan segalanya. Dia merasa kotor dan kotor, yang membuatnya berdiri di ambang kehancuran. Memikirkan hal ini,
dia dengan susah payah menutupi kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku benar-benar kotor." Saat ini, Li Xin tidak tahu harus berkata apa. Pemuda sinar matahari dalam benaknya ternyata adalah seorang pedagang dalam kegelapan, itu sangat mengerikan hingga hampir menjungkirbalikkan semua pandangannya tentang cinta. Hanya melihat keruntuhan Yi Chu, dia berkata kepada Xia Tong, "Xia Tong, sebaiknya kita membawanya kembali. Dia terlihat sangat tidak stabil." "Baiklah," Xia Tong berkata pada Yi Chu, "ayo pergi." Melihat dia memandang dirinya seperti anak kecil yang terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan berkata, "Sayang, ayo pulang dan istirahat dulu." Yi Chu pernah membujuknya seperti ini ribuan kali. Sekarang dialah yang melindungi sahabatnya. Jika dia bisa, dia ingin membela Yi Chu dari semua pedang di dunia. Kata-katanya sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, yang membuat Yi Chu menjadi tenang dan dengan patuh meraih tangan Xia Tong dan mengikutinya. Li Xin di sampingnya tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Nampaknya emosi bisa membuat semua orang menjadi psikolog, asalkan dialah orang yang dicintainya.